Halo bro, sis, om, tante, dan om apa yang di mana-mana. Kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi CMX. Kali ini kita akan nge-review mobil sedan yang sangat-sangat nyaman, sangat-sangat mewah, yaitu mobil Mercedes-Benz S450 tahun 2019. Nah, pasti penasaran, apakah ini mobil baru? Yes, ini adalah mobil baru yang langsung datang dari showroom. Kita lapis dengan paint protection nano ceramic coating. Nah, apa sih nano ceramic coating itu? Nano ceramic coating itu adalah paint protection yang saat ini harganya cukup terjangkau dan paling maksimal untuk melindungi cat mobil Anda. Seperti mobil yang ada di sebelah kiri saya ini mobil yang harganya itu cukup fantastis. Ya, on the road-nya itu 2,7, 2,8 M lah ya. Cuman ini edisi terakhir, lagi obral, diskon sampai 700 juta katanya. Nanti bisa hubungi salesnya di bagian deskripsi, nanti kita kasih info nomor teleponnya. Nah, begitu datang dia langsung lapis dengan paint protection yang namanya nano ceramic coating yang tipe premium bro. Itu adalah tipe nano diamond coating. Itu kita kasih garansi 5 tahun, biar warnanya itu bener-bener kinclong begini, putih banget, nggak kasih garansi untuk tidak warnanya berubah menjadi kuning. Itu salah satu garansi dari paint protection nano ceramic coating. Apalagi manfaatnya? Manfaatnya itu biar kelihatan kinclong banget, terus begini kinclongnya. Terus tambah lagi gampang membersihkan noda. Nah, banyak yang tanya kepada admin, apakah mobil yang sudah di coating itu tetap bisa jamuran? Jawabannya ya, tapi itu hampir nggak kelihatan karena dia sudah diproteksi dengan nano ceramic coating. Jadi kalau kita ngebersihinnya juga lebih mudah dibandingkan tidak diproteksi dengan nano ceramic coating. Itu dia perbedaannya. Oke, kita akan lanjut ke review kita. Pasti penasaran ya, ini salah satu mobil sedan yang harganya terjangkau dan sangat nyaman di kelasnya. Oke, kita akan lihat bahas dari bagian depan. Mobil ini pertama kali keluar model yang seperti ini tuh tahun 2014. Kemudian dia ganti yang facelift tahun 2018 dan ini adalah mobil stok tahun 2019. Karena yang tahun 2021 itu sudah berubah menjadi yang lampunya tuh lebih sipit-sipit kayak A-Class gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih suka desain yang ini. Kita akan bahas dari bagian lampu. Lampunya sudah menggunakan multi beam LED. Apa sih itu artinya multi beam LED? Multi beam LED itu ya lampunya banyak banget bro. Di dalam ini banyak banget. Jadi dia nggak kayak lampu LED cuma satu. Di sini ada proyektor multi beam LED dan di sini ada 3 lampu LED juga. Dan ada DRL ciri khas S-Class. Di sini DRL ini warna putih. Ini berikut juga sebagai sen. Nah, apa sih bedanya? Kenapa dia ada 3? Karena yang S-Class itu melambangkan DRL-nya ada 3. Kemudian yang E-Class DRL-nya ada 2. Sedangkan yang C-Class DRL-nya ada 1. Itu yang membedakan. Termasuk juga lampu di bagian belakangnya. Nanti kita akan lihat ya. Lampunya keren banget. Kayak ada diamond-diamondnya gitu ditaburin di bagian lampu remnya. Oke, terus nah karena sekarang ini sudah tidak ada fog lamp lagi, dia kasih kayak list palang begitu yang warnanya kayak krum-krum gitu ya. Dia bikin kelihatan kalau ini adalah mobil yang elegan dan mewah. Terus di bagian grillnya ini ada kelihatan juga yang mewah banget, yaitu di bagian tengahnya ini ada hitam-hitam kayak black piano gini. Ini kalau mencirikan kalau dia adalah sebuah mobil S-Class. Dan kalau Anda perhatikan tipe E dan tipe C sekarang sudah tidak ada yang namanya kayak logo-logo gitu. Ini sih bagus sih manfaatnya kalau kita nyetir. Ini kita bisa menandakan kalau depannya itu ada di tandanya ini. Dan ini sangat kuat juga. Cuman kalau di tipe E dan C itu nggak ada. Cuman ada di S-Class. Dan di bagian grillnya terdapat kamera 360 derajat yang tersembunyi. Jadi kalau kita menggunakan kamera 360 derajatnya dia baru terbuka ke atas.
sekarang kita ke bagian samping. Wis, di sampingnya ini terlihat velgnya yang ada dua warna, kayak warna abu-abu dan warna polis gitu. Dan ini velgnya sudah keren banget, ring 19. Profil ban yang depan itu 245/45. Sedangkan yang belakang itu lebih lebar profil bannya, dia menggunakan profil ban 275/40. Tapi ini bannya mereknya Michelin bro, ini adalah ban yang high performa. Dia nggak menggunakan ban yang tebel karena saya yakin S-Class ini sudah meyakinkan kalau mobil ini benar-benar sudah nyaman. Sekarang kita ke bagian spion. Spionnya ini sudah auto retract otomatis ya, karena ini kan sedan premium banget. Dan sudah terdapat sen LED di bagian samping sini, dan ada kamera juga 360 derajat di bagian sampingnya. Terus wajib kalau mobil mewah itu sudah ada, kesannya harus ya, ada krum-kruman yang melingkari di bagian jendelanya ini, dan di handle-nya pun ada krum-kruman, ada catnya juga. Nah ini kalau ciri khasnya S-Class itu biasanya handle-nya itu ada krum-kruman dan ada cat warna mobilnya. Sama kayak kalau warna hitam, dia warnanya krum dan di sininya ada hitam. Dan empat-empatnya sudah menggunakan smart entry. Di bagian bawahnya juga ada melengkapi krum-kruman di sini yang bikin kelihatan dia kalau menegaskan kalau ini adalah mobil sedan premium yang sangat mewah. Dan mobil S-Class ini untuk pengeremannya depan belakang sudah menggunakan cakram. Nah sekarang kita di bagian belakang. Sekilas dari bagian belakang itu nggak terlihat berbeda dari S-Class, E-Class, dan yang C-Class untuk sedannya. Jadi mirip-mirip aja semua modelnya. Cuman kalau yang S-Class itu dia lebih panjang. Panjangnya itu 5,2 meter. Sedangkan lebarnya juga dia lebih lebar banget dibanding tipe yang E dan yang C. Nah sebelum kita ngulik bagian dalam bagasi, kita akan bahas bagian lampunya ini. Ini di bagian lampunya dia sudah menggunakan semuanya LED, dan ini keren banget karena kalau S-Class itu ciri khasnya kayak tadi saya bilang di bagian depan itu ada 3 LED, dan di sini juga ada 3 garis yang menandakan kalau dia ada S-Class. Kalau dia E-Class tuh dia 2 garis, sedangkan kalau C-Class tuh dia 1 garis. Dan ini keren banget lampunya ini, kalau mobilnya mati dia kayak mati itu satu-satu ya, garis jalan gitu. Keren banget. Terus kayak di dalamnya ini kalau ngerem itu kayak ditaburin diamond. Jadi kelihatannya ini bener-bener mobil yang mewah banget. Dan dilengkapi dengan lampu sen yang sudah LED dan lampu mundur yang sudah LED juga. Terus depan belakang tadi saya lupa ngomong, di depan juga terdapat sensor parkir 6 titik, dan di bagian belakang juga terdapat sensor 6 titik. Wah banyak banget ya. Jadi ini pasti aman banget buat parkir karena untuk mobil yang cukup besar dan lebar ini membutuhkan kamera dan safety yang sangat banyak. Terus di sini knalpotnya sudah menggunakan dual knalpot. Terus ada reflektor lampu di sini, dan ada lampu rem lagi di bagian bawah ini. Lampu LED lagi nih, keren banget. Lampunya banyak banget. Nah, untuk membuka bagian bagasinya itu ada 4 cara ya. Dari bagian depan ada tombolnya, terus ada dari remote, dan ada juga dari sini. Satu lagi ada lagi dengan kick sensor tapi kita harus mengantongi kunci. Dan bagasinya cukup luas. Kemudian di sini ada lampu, ada buat nutup elektriknya ya. Dan yang keren di sini terdapat semacam kayak speaker subwoofer di bagian belakangnya. Ini kayaknya subwoofer. Dan ini speakernya mantap banget dari Burmester. Kita akan lihat di bagian interior. Kemudian dia sudah tidak menggunakan ban serep ya di bagian belakangnya, karena sudah menggunakan RFT. Cuman ini ada tire buat ngisi angin dan tempat penyimpanan sedikit. Oh iya, terus dia terdapat kamera mundur juga di bagian belakang ini yang tersembunyi kalau tidak terpakai. Begitu kita tekan R, dia akan muncul untuk terlihat. Nah, sekarang kita ke bagian mesin. Kapnya panjang banget ya. Nah, ini adalah S450. Kalau mau yang di atas ini ada yang namanya S560 Maybach. Nah, kalau ini harganya 2,8 on the road. Kalau yang Maybach itu kayaknya 7 eman. Harganya lumayan ya.
Nah, dia masih menggunakan mesin yang lama, yaitu adalah V6 3000 cc dengan kapasitas tenaga di 367 horsepower dengan torsi maksimal di 500 Nm. Bayangkan, ini mobil yang cukup nyaman tapi tenaganya sangat maksimal. Dia pernah dites di beberapa reviewer itu dari 0 sampai 100 km per jam itu cuman membutuhkan waktu 5,9 sampai 6,1 detik. Wow, sangat kencang ya. Oke, kemudian di bagian cupnya ini sudah terdapat otomatis ya peredam. Motifnya begini, keren banget. Kayak ya futuristik itu. Terus kelihatan banget di bagian mesinnya ini padat banget dengan ada plastik-plastik kayak gini. Ada logo Mercedes-Benz juga. Dan ini menggunakan 9 percepatan penggerak roda belakang. Dan rangka-rangkanya juga sudah dicat, ketinggalan deh. Oh ya, kemudian dia sudah menggunakan yang namanya hidrolik nih untuk bagian kiri dan kanan karena cupnya cukup berat. Yes, kita sehari jadi bos besar nih. Pokoknya kalau udah turun dari mobil Mercy S450 pasti dikira kita seorang pengusaha sukses atau seorang SEO atau bahkan jadi menjadi seorang pejabat. Oke, kesan pertama kita begitu masuk ke dalam baris kedua ini emang bener-bener aduh, mobil sedan kayaknya termewah ya untuk saat ini ya, ternyaman juga. Dan saya yakin kita kalau di bagian kedua ini nggak bakal bosen kalau sebagai penumpang, apalagi sebagai supir. Ya pokoknya mobil sedan ini bener-bener fiturnya wah banget. Oke, kita akan bahas dari bagian ini nih. Ini adalah remote untuk multimedia yang ada di sini, Rear Entertainment Seat buat bagian belakang ini. Nanti akan kita tes ya. Ini bisa mijit, bisa ngatur ambient light, terus bisa setting-setting semuanya lah. Nanti kita akan tes ya. Nah, di sini terdapat kayak panel board gini buat taruh minuman. Cuman kalau kita nggak taruh minuman, dia nggak kelihatan kayak ada bolongannya. Jadi kita tekan aja, baru dia bisa ada kelihatan gitu. Kalau kita nggak pakai, dia akan otomatis naik lagi sendiri. Keren banget. Terus di sini terdapat buat wireless charging untuk HP. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan, mungkin ini buat nyimpen remote. Dan ada port USB di dalamnya, di sini ada 2. Oke, kita akan naikin. Ini sebetulnya bisa buat bertiga, cuman lebih comfortable untuk berdua karena ini emang spesial premium car ya. Karena kenapa saya bilang bisa bertiga? Karena sudah disediakan headrest. Tapi ya mungkin agak maksa karena di bagian tengahnya ini juga ada tempat kayak tinggi gini, dia nggak datar karena dia penggerak roda belakang. Oke. Dan ini semua elektrik ya bro, bagian headrestnya semua elektrik. Nah sebelum kita bahas kursi yang canggih, kita bahas lagi ke bagian AC. AC-nya ini ada 4 zone dan ini belakang juga bisa setel sendiri dari sini. Nanti kita nyalain ya. Dan di sini ada tempat CD. Jadi CD-nya ini yang bisa nonton tuh cuman bagian bos doang. Kalau supir dilarang nonton, bro. Nah, di sini ada output juga buat ngecas HP lagi. Dan di sini ada keren nih, bro. Ada colokan seperti di dalam rumah kita. Colokan. Jadi kalau kita nggak ada power outlet, bisa langsung pakai colokannya. Oke. Kemudian kursinya ini kita bisa tekan tombol ini. Kita langsung bisa jadi apa ya namanya ya, auto sleep boss. Itu bahasa Inggris yang ngawur tapi mungkin orang Indonesia ngerti. Jadi cukup satu tombol gini kita jadi kursi ini maju ke depan dan kita bisa tidur dengan sangat nyaman selayaknya bos. Walaupun ini kita nggak nyala mesin, wah nyaman banget emang bro, buset. Dan ini nih, tambah lagi bantal ini bukan bantal aksesoris, ini emang bantal disediakan khusus dari bawaan mobilnya yang rasanya ini bener-bener nyaman banget, empuk banget. Dan padahal mobil ini saya belum nyalain, tapi dingin banget rasanya nih. Kameramen pengen nyobain, ini dingin banget bro. Oke. Terus kita akan ngebahas di bagian sini, cuman kayaknya kita perlu nyalakan mobilnya dulu. Oke.
Oke, kita sudah nyalakan mesin di depan dan kita akan tes nyalain AC di sini. Ada apa aja nih tombolnya? Ya, jadi dia ada dual zone. Ada dual zone nih, Bro. Bener kan? Ada 4, kiri kanan depan, kiri kanan di bagian belakang. Oke, sekarang kita sudah nyalakan. Kita pakai remote-nya ya. Sudah kita on kan. Nah, ini ada apa aja di bagian sini. Ternyata ini sebelah dia ada bacaannya. Ini kanan, ini kiri. Jadi saya salah ambil remote. Ini kirinya. Ini kita akan tes ada apa aja. Nah, ini bisa mijit ya. Ini kita kursinya bisa mijit. Hot relaxing back, hot relaxing shoulder. Good job. Oke, canggih banget. Kapan kita pinjemnya? Terus ada climate control, ada ambient light-nya juga bisa ngontrol di sini. Terus ada display suara dan bisa WiFi langsung ke HP kita. Gitu. Coba ini climate control ini apa? Oh, ini buat ngatur AC dan temperatur. Jadi kita bisa ngatur ke bagian depan juga semuanya. Gitu ya, kurang lebih gitu ya, keren banget ya. Ada radio, ada navigasi juga di sini dan kita bisa matikan dari tombol ini. Wow, ini serasa banget kayak kita lagi duduk di pesawat bukan S class, maksudnya pesawat first class yang bayarannya ratusan juta, Bro. Bener-bener wow banget. Nah, terus di sini ini kursinya bisa didinginin dan bisa dipanasin. Jadi kalau kita Indonesia tapi jarang lah ya kedinginan ya. Jadi bisa panas bisa dingin, ada pengetelannya, setelannya. Terus ini merupakan salah satu Mercy, maksudnya saya tuh sedan yang kursi turun belakangnya ini paling nyaman, paling turun dia. Oke, terus dia terdapat apa namanya? Sun shield untuk melindungi panas matahari untuk bagian belakang, ya bisa di sini. Kemudian ini juga bisa nutup jendela kiri kanan. Kalau mau di sini juga ada sun shieldnya nih, Bro. Ini bisa lihat ya. Wow, keren sekali ya. Sampai ke bagian kecil ini juga ada. Jadi sun shield-nya ini nggak kelihatan, dia tersimpan di bawah plastik ini. Ya keren banget sih. Wih. Nah, bagi kalian yang mau tidur ditemani dengan musik, ini ternyata di sini ada dilengkapi dengan Burmester. Ini ada 28 titik, Bro, dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Dan nggak ketinggalan juga, ini ada panoramik ya, kita sengaja buka biar terang. Jadi kalau kita habis tidur ya capek, terus kita mau keturun, dia sediakan juga cermin biar kita tetap kelihatan auto ganteng. Ya. Yeah. Oke. Kemudian apa lagi di bagian belakang ini ya? Aduh, saya no comment sih, ini udah bener-bener mobil yang dibuat nyaman banget. Fiturnya itu wah banget. Dan pokoknya kalau kita lama-lama duduk di sini pasti betah banget. Oke. Oh ya, ini juga semuanya bisa otomatis ya, sampai ke headrestnya juga otomatis nih, Bro. Depan belakang semua otomatis. Jadi mobil ini bener-bener selain fiturnya wah banget, semuanya dengan fitur elektrik juga. Oh ya, nah, ada yang ketinggalan. Di mobil ini sebelum yang facelift itu dia sudah menambahkan airbag. Jadi airbag di sini ada, di pilar yang di sini juga ada, ya pilar ini. Dan ada teknologi baru yang namanya belt bed. Jadi nanti kita akan kasih ilustrasinya ya di videonya. Ini ada beltnya, ada bacaannya nih. Jadi di safety belt ini dia nggak kayak bahan biasa, dia ada double gini dan ini empuk banget. Ada safety beltnya juga. Jadi ada apa namanya, airbag maksudnya. Namanya belt bed. Jadi kalau kita kecelakaan itu mengurangi tekanan dari bagian belakang. Dia keluar balon juga. Good job. Pokoknya mantul. Oh iya, ini ada tempat penyimpanan nih. Ada tempat penyimpanan lagi. Wow, ada apa di dalamnya? Ini adalah, wish, sadis, Bro. Ini namanya emang mobil mahal. Ini adalah headset dari Mercedes-Benz. Oh ya, headphone. Kalau headset tuh nggak pakai ginian ya. Ada satu kecil gitu ya. Ini adalah headphone, guys, dari Mercedes-Benz.
Wah, keren sekali ya. Jadi kalau kalian beli mobil ini kayaknya harus cek juga ini karena bawaan dari mobilnya. Oh ya, di bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan ambient light ya. Semuanya ambient light semuanya. Dan speakernya banyak banget, bro. Pokoknya ini ajib banget. Nanti di bagian depan tuh ada speaker yang kalau kita setel dia baru keluar dan dia muter. Itu di bagian pintu depan. Ayo kita lihat. Nah, sekarang kita akan menjadi supir untuk bos kita di Mercedes-Benz S450 ini. Wes. Nah, mobil ini kalau semua tipe S itu ya, dia bagian pintunya itu sudah menggunakan vakum. Jadi nggak perlu tutup yang kenceng banget, cukup dirapetin aja, dia otomatis vakum untuk merapatkannya. Nah, begitu kita masuk ke bagian interiornya, ini bener-bener wah banget ya. Jadi kesannya itu ini adalah mobil yang bener-bener mewah dan premium. Bisa dilihat dari bagian dashboardnya ini semua menggunakan kulit dan soft touch. Ada jahitannya gini warna coklat. Kemudian ini nih. Kalau mobil-mobil premium yang lainnya kadang-kadang banyak yang nggak motif kayu gini. Ini motif kayu tapi nggak licin. Jadi kalau kita pegang gini ada serat-seratnya gitu. Jadi ini bener-bener real banget. Sampai rasanya kalau kita cium deket-deket kayaknya mungkin ada bau kayunya gitu ya. Real gitu ya. Terus kita bahas lagi di sini. Buat penyimpanannya sudah soft opening dan ada kain bludrunya. Keren banget. Kemudian di sini adalah AC. Ya, ini AC-nya kita udah sering bahas ya. Kalau yang terbaru itu kayak turbin, tapi ini 2019 kayaknya masih begini ya, tapi modelnya sama muter. Ini buat nutup bukanya. Kemudian ada jam. Kalau saya ingat ini mungkin yang menyerupai apa tuh mobil Wuling ya, ada naruh-naruh jam juga begini ya, yang ngikutin. Tapi ini kelasnya Mercy beda, keren banget. Terus, nah untuk multimedia ini kita nyalain mesinnya ya, dia belum menggunakan MBUX. Kalau yang terbaru pasti lebih canggih dari ini. Tapi ini udah canggih banget, sudah bisa nyambung ke bagian handphone kita yang Android maupun yang Apple. Nah, oke. Kemudian kita nyalakan AC-nya dulu nih. AC-nya di sini sudah dual zone. Di sini ada tempat penyimpanan juga. Di sini ada tempat taruh minum yang ada AC-nya. Dan di sini apa ya? Ada power outlet. Bisa naruh kunci. Nah, dia kasih kalau kita kasih taruh kunci di sini. Ya, ini semuanya kayu, keren banget dan soft opening semua. Nah, kalau yang model lama dia begini, bro. Kalau yang baru itu dia kayak kemarin kita bahas GLS, misalnya delingnya ya. Jadi beda banget GLS. Nah, touch ininya buat sentuh-sentuhan beda banget. Terus di sini ada tombol-tombol buat multimedia. Ada navigation, radio, hazard, media, telepon dan apa lagi nih? Spot buat ini apa namanya? Fitur drive mode. Ya, di sini ada dynamic, comfort, kemudian sport dan individual. Kalau individual itu kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita. Kalau yang comfort itu benar-benar nyaman. Dari segi shock juga dia sangat empuk. Kemudian kalau yang tipe sport itu dia bikin shocknya jadi keras dan apa namanya? Shock pairnya itu jadi agak turun karena dia sudah dilengkapi dengan apa tuh namanya? Kameramen, saya jadi lupa. Oh iya, air suspensi. Jadi kalau ini bisa setelin air suspensinya lebih tinggi kalau ada jalanan berlubang. Ini tombolnya di sini. Nah, ini ada sensor tombol parkir juga. Kita nyalain dulu ya ininya ya. Oke, kemudian kita di sini ada terlihat ini tempat penyimpanan yang bisa ngecas HP juga, bro, di sini wireless. Terus ada port USB di bagian dalam sini. Nah, kemudian di bagian depan ini kita akan karena nih kita pernah bahas juga ya. Di sini terdapat 64 ambient light yang bisa di setel-setel ya. Di sini ada ambient light-nya. Bisa di setel-setel warnanya, itu sesuka kita. Terus kita bisa lihat lagi di sini ya. Ini sudah bisa connect tadi saya bilang ke Android dan iPhone. Di sini ada radio, media, telepon, connect Mercy-nya, terus ini belum MBUX jadi nggak bisa gini. Jadi pakainya gini. Nah, kelihatannya ini ada kamera ya. Karena dia belum MBUX, jadi cuma bisa di touchscreen gini. Tuh, disentuhnya dari sini. Gitu. Nah, di sini ada pedal shift.
Kemudian sini ada lampu dan di sebelah kanan ini buat giginya. Karena Mercy yang sekarang semua transmisinya tuh di bagian sebelah kanan. Oke, di sini ada multimedia dan ini buat setelan cruise control. Kemudian di sini juga ada sistem yang bikin istilah katanya gini. Kalau orang Indonesia itu kadang-kadang suka ngantuk di jalan. Nah, ini adalah pelopor mobil semi otomatis yang pertama kali mengeluarkan. Jadi dia itu kalau kita ngantuk, dia bisa istilah katanya nyetir sendiri. Namanya itu semi otonomos. Ya, kalau kita bilang itu dia semi nyetir sendiri. Tapi ada prosedurnya. Jadi kita kalau aktifkan, dia jalan sendiri mengikuti alur jalan jalanan raya yang ada lainnya itu. Nah, tapi kita harus namanya semi ya. Jadi kita harus aktif 1 menit. Jadi 30 detik sampai di 1 menit itu kita bisa semi dia. Tapi dia harus mempertahankan kalau tangan kita begini nih ya. Jadi dia baru bisa tahu kalau kita tuh ada nggak. Jadi namanya semi, jadi nggak full otomatis untuk nyetir sendiri. Namanya semi otonomos. Nah itu penting sih. Jadi kalau kita ngantuk tiba-tiba aktif dengan fitur safety itu, dia akan ngerem dan dia akan memberikan bunyi alarm kalau kita ngantuk gitu. Itu ya penting lah. Tapi ini keren banget sih ya Bang di mobil ini. Kemarin saya lihat di reviewer tuh ada yang tes sampai ke Ciawi, nyampe bro dengan sistem semi otonomos ini. Banyak yang sudah tes sih. Ya itulah salah satu keunggulan di mobil S-Class ini. Di bagian depan ini otomatis karena ini mobil mewah, ini sudah ada pemanas dan pendinginnya di bagian kursinya ini. Ada setelannya di bagian pintu. Ini kulitnya juga nggak main-main ya bro. Ini kulit premium banget, warnanya coklat gitu. Ini terdapat speaker juga bermaster dan ini keren banget untuk bagian kaca belakangnya nih, kaca tengahnya sudah ada auto dimmingnya juga. Nah, dan di sini juga otomatis pasti ada kaca ya bro. Di bagian sini juga ada kaca. Oke, kayaknya gitu aja. Dan di sini banyak setelannya nih. Ada bisa lihat menu dan biasa ya, namanya Mercy itu ada setelan speedometernya mau comfort, mau sport. Ada satu lagi elegan ya. Jadi buat setelannya sini juga ada. Oke, ini mobil keren banget. Ini ada speaker kecil di sini ya dari Burmester. Ini kalau kita nyalain dia keluar gitu. Terus dia ada muter-muter. Kalau kita matikan mesinnya, dia masuk lagi. Ini keren banget sih. Terus di bagian ini, wah saya tarikin dikit ya. Di sininya ini sudah soft touch semua dengan sticky jahitan gini, warna coklat juga. Ini sih keren banget ya. Dan ini ada pendingin di bawah kursinya, tapi belum ada pemanas. Dan ini ada setelan kursinya. Di sini semua sudah elektrik sampai ke bagian kaki-kaki dan headrestnya. Nah ini yang saya bilang ada kayu. Ini wah ini keren banget. Dipegang gini ada teksturnya gitu bro. Keren banget. Terus di sini emang ini desainnya kayak kelihatan mobil elegan banget ya. Di sini ada kayak silver tapi bukan cat, ya kayak krum-kruman gitu ya, kelihatan kayak krum mahal ya kualitasnya. Terus di sini ada buat ngunci pintu dan buka pintu. Ini wow, ini bener-bener empuk banget. Terus ini 44 otomatis sudah otomatis pintunya buat buka jendelanya dan ini ada lock jendela. Ini karena baru kasih mobil baru pasang kaca film Vikul. Kita nggak endorse ya. Dari bawaan Mercy itu dia pakai Vikul. Dan di sini ada buat buka bagasi. Nah, kemarin saya ada bilang pasti belakang bagasi itu ada bukanya itu ada 4. Satu lewat sini, satu lewat kunci, terus kick sensor dan buka dari bawah atas plat nomor. Nah, kenapa speaker banyak? Lihat nih, sampai sini aja ada speaker lagi, bro. Gede banget lagi. Nah, saya pindahin ke mobil gue ya. Saking banyak ya, udah kebanyakan satu pintu aja gede banget speakernya. Nah, terus di sini ada, nah ini yang kemarin saya bilang semi otonomos. Ini fitur-fitur buat parkir semi autopilotnya ya. Ini fitur-fitur aktifinnya. Ini buat buka sunshade yang bagian belakang, buka tutupnya tadi. Ini ada keyless, kuncinya sudah keyless. Ini kalau malam hari ada lampu nyala gitu warna putih kayak coraknya kayak model speakernya gini. Nah, di sini ada buat penyetelan lampunya yang sudah otomatis dan ini ada buat naik turunin cahaya lampu dashboard, speedometer dan lain-lain semuanya. Terus di sini terdapat tombol buat
rem tangannya. Kemudian di bawah ada gas dan rem karena otomatis. Dan mobil ini sudah bisa parkir sendiri. Jadi dia sudah semi autopilot dan juga bisa parkir sendiri. Keren banget ya. Jadi buat apa ada supir? Enggak. Tetap harus ada supir, bro. Biar kita bisa merasakan jadi bos di bagian baris kedua. Iya. Ya, sekianlah review singkat saya di mobil Mercedes-Benz S450 ini. Ini sekarang kita mau antar ke rumah customernya karena sudah selesai kita paint protection dengan nano ceramic coating. Nah, bagi kalian yang dari tadi nonton, jika saya ada kekurangan juga boleh langsung koreksi aja di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ke semua teman-teman dan keluarga Anda. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong.